Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab tafsir Jalalain, ini jilid 3 di surat Al-Kahfi. Alhamdulillah sudah pernah saya bacakan sekali dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini kita lanjutkan ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ, janganlah engkau hai Muhammad, bakhi'un ay muhlikun nafsaka, janganlah engkau hai Muhammad itu yang membinasakan akan dirimu, ala asarihim ba'dahum, ala asarihim sesudah mereka, ay ba'da tawallihim angka, sesudah berpalingnya mereka dari dirimu. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman, bihadal hadis, dengan ini hadis, yakni dengan ini Quran. Kenapa engkau membinasakan dirimu? Asafan, karena kecewa, putus asa, ghaizan, karena marah, wahazanan, dan gundah, minka, dari dirimu. Kenapa engkau gundah marah? Liharsika ala imanihim, karena keinginanmu kepada keimanan mereka. Nah, jadi di sini, jadi begini, Nabi itu sangat kepengen, semua Nabi sangat kepengen dakwahnya diterima. Sangat kepengen apapun yang beliau sampaikan mereka percaya, menerimanya, karena sangat mengharapkan keselamatan umatnya. Namun ada juga orang-orang yang bandel, tidak menerima dakwah Nabi. Kadang Nabi sedih. Nah, inilah yang Allah larang. Fala'allaka bakhi'un. Janganlah engkau. Jadi walaupun di sini pada asalnya la'alla untuk tamanni, taraji. Ya, taraji dan tawakko, tapi di sini maksudnya nahi, larangan. Allah melarang Nabi, enggak usah. Jangan sampai kegundahanmu menyebabkan engkau binasa, berduka segala macam. Tugasmu menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tugasmu menyampaikan. Hidayah itu urusan Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi kita lihat di sini qauluhu fala'allaka bakhi'un. La'alla ta'ti litaraji walil isfaq. La'alla itu datang ya untuk taraji dan untuk isfaq. Wa kullun laisa maqsudan huna. Dan semuanya. Wa kullun bermula tiap-tiap. Wa kullu wahidin asalnya tiap-tiap satu dari keduanya, taraji dan isfaq. Laisa maksudan, itu tidak dimaksudkan di sini. Balil muradu huna an-nahyu. Tapi yang dimaksud di sini yaitu larangan. Jadi Allah melarang Nabi. Jadi arti ayatnya bagaimana? Wal makna la tabkha nafsaka ay la tuhlikha. Jadi ayat artinya janganlah engkau membinasakan akannya diri, min ajli asafika wa ghammika, dari karena kekecewaanmu, kegundahanmu, ala adami imanihim, terhadap ketidakimanan mereka. Mereka enggak percaya kepada Quran. Jangan gundah. Nah, begitu. Kemudian wa nasbuhu alal maf'ulillah, bermula nasabnya asafan itu sabit di atas maf'ullah. Artinya asafan ini maf'ul min ajlih atau maf'ullah, amelnya bakhi'un. Jadi maf'ul min ajlih amelnya bisa fi'il, bisa isim yang bermakna fi'il seperti isim fa'il. Jadi kita artikan, janganlah engkau hai Muhammad itu bakhi'un ay muhlikun, yang membinasakan ia akan dirimu, ala asarihim artinya ba'dahum, sesudah mereka. Apa maksud sesudah mereka? Ba'da tawallihim, sesudah berpalingnya mereka dari engkau, jika mereka tidak mau beriman dengan ini Quran. Ya.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kemudian, sesungguhnya kami, kata Allah, inna ja'alna. Sesungguhnya kami itu ja'alna, kami jadikan akan apapun. Alal ardi, yang ada di atas permukaan bumi. Apa yang ada di atas permukaan bumi? Minal hayawani, dari hewan-hewan, wan nabati, tumbuh-tumbuhan, wasyajari, pohon-pohon, wal anhari, dan sungai-sungai, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Nah, wa ghairi zalik, dan lain-lain. Wa ghairi zalik, dan lain-lain. Zinatan, kami jadikan akan sebagai hiasan. Zinatan maf'ul kedua bagi ja'alna, akan sebagai hiasan laha baginya bumi. Linabluwahum, supaya kami coba akan mereka, manusia. Linakhtabiran nasa, supaya kami uji akan manusia. Nadirin, hal keadaan kami yang melihat kepada mereka. Ayyuhum ahsanu amala, siapa dari mereka itu yang paling bagus nisbah amalnya. Fihi, padanya, ma'alal ardi, azhadulahu. Nah, jadi ayat-ayat inna ja'alna ini umpama dalil, umpama ilat untuk sebelumnya. Sebelumnya Allah melarang Nabi, enggak usah kamu sampai menghancurkan dirimu karena sedih, karena mereka tidak mau percaya kepada Quran. Enggak usah, kenapa? Karena semua yang ada di permukaan bumi ini ujian, yang pada hakikatnya semuanya nanti akan dibinasakan oleh Allah. Enggak perlu disedihkan. Jadi Allah menyatakan, inna ja'alna, kami jadikan akan apapun yang ada di atas bumi. Di atas bumi di sini, hewannya, tumbuhannya, pohonnya, sungainya. Ya. Dan lain demikian. Lain demikian artinya apa? Apa aja. Bisa rumah, bisa istana, bisa mobil mewah. Semuanya hiasan yang ada di atas bumi. Allah pengen melihat kita, bagaimana cara kita memperlakukan benda-benda tersebut. Apakah kita terikat dengannya, atau justru kita lebih terikat dengan Allah daripada benda-benda yang ada tersebut. Apakah membuat kita lupa kepada Allah atau bagaimana? Jadi kita lihat qauluhu wa ghairi zalik, lain-lain, contohnya mimbakin ni'amil lati khalaqahallahu lil ibad, dari sisa-sisa nikmat yang telah menciptakan akannya oleh Allah lil ibad, untuk hamba. Kadzahabi wal fiddah wal ma'aden, seperti emas, perak, dan barang-barang tambang lain. Itu semuanya diciptakan oleh Allah sebagai hiasan bagi bumi. Zinatan laha, sebagai hiasan baginya bumi. Linabluwahum, supaya kami coba akan mereka. Allah pengen mencoba manusia, pengen melihat bagaimana manusia memperlakukannya. Ayyuhum ini mubtada dan khobar. Ayyu mubtada, jadi isim mausul, silatnya ahsanu khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya huwa, sadar silah sebagaimana dalam Ibnu Aqil. Ayyuhum huwa ahsanu, amalan tamnyet. Jadi nanti jumlah ayyuhum pada mahal maf'ul kedua bagi nablu. Linabluwahum, supaya kami coba akan mereka, akan siapa dari mereka yang lebih bagus nisbah amalan, fihi, padanya, ma, yang ada di atas bumi. Jadi di sini Allah menyatakan, Allah pengen melihat siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Karena perhitungan amal itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ya, tentunya yang sunnah-sunnah, maksudnya yang pokok, yang nggak boleh dikurangi. Salat yang nggak boleh dikurangi 5 waktu. Nah, tapi perbuatan yang lain yang kita lakukan walaupun sedikit tapi kualitasnya bagus, itu lebih bernilai. Di sini Syekh Jalal mengartikan ahsanu amala dengan azhadu. Allah pengen melihat siapa yang lebih zuhud bagi ma yang ada di atas bumi. Apakah kita rakus, pengen mengumpulkan benda itu sebanyak-banyaknya hingga lupa kepada Allah, atau justru kita bisa sewajarnya. Mana pembahasannya? Jadi linakhtabiranna, supaya kami coba akan manusia. Masuk kami coba akan manusia, kami uji. Namanya ujian biasa kan, kalau
Pak Guru menguji murid. Kenapa menguji? Karena Pak Guru nggak tahu bagaimana hasil yang akan didapatkan oleh murid. Kalau Allah kan tahu apa yang akan kita pilih atau bagaimana kehidupan kita. Kenapa Allah harus menyatakan untuk menguji? Bukankah tanpa diuji pun Allah tahu? Makanya Hasyiah mengatakan linahtabiran nas, supaya kami coba akan manusia ainu amilahum muamalatal muhtabir. Kami pengen memperlakukan mereka seperti memperlakukan orang yang sedang menguji. Nadhirina ila dzalik, hal keadaan kami yang melihat hal kepada manusia. Hal keadaan manusia itu yang melihat kepada demikian ma yang ada di atas bumi. Jadi nadirin hal linahtabiranna, supaya kami coba akan manusia, hal keadaan manusia itu yang melihat kepada apapun yang ada di atas permukaan bumi. Artinya Allah pengen mencoba kita bagaimana ketika kita berhadapan dengan apapun yang ada di atas bumi ini, bagaimana. Nah, linahtabiranna, supaya kami coba akan manusia fiha linadrihim, pada ketika lihat mereka kepada hiasan tersebut. Nah, kemudian wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Wa inna, dan sesungguhnya kami laja'ilun, itu benar-benar akan menjadikan akan ma 'alaiha, yang ada ianya ma di atasnya bumi, sa'idan ay futatan, akan menjadi tanah, juruzan yabisan, tanah yang kering. Jadi Allah menyatakan, ini taukidnya luar biasa, taukid dengan inna, taukid dengan lam ibtida di khobarnya, inna laja'ilun. Sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar akan menjadikan akan apapun yang ada di atas bumi menjadi tanah yang rata. Sa'idan juruza, sa'idan artinya futatan, tanah, akan menjadi tanah juruzan yabisan, tanah yang kering, la yunbitu, yang tidak bisa menumbuhkan apa-apa ya. Pada akhirnya apapun yang ada di bumi, sungainya, lautnya, tumbuhannya, hewannya, rumahnya, semuanya, kendaraannya, semuanya akan diratakan oleh Allah. Bumi akan dibikin rata semuanya. Nah, jadi makanya nggak perlu sedih terhadap apapun yang ada di dunia ini, katanya. Kita nggak perlu terlalu bahagia dengan mendapatkan, dan tidak perlu terlalu menderita juga dengan ketika kehilangan sesuatu. Nah, kita lihat. Jadi syarahnya, hasyiahnya kadang nggak kita baca semua. Nah, futatan bi dhammil fa, dengan dhammah fa, masdarun, masdar kal hutam, seperti hutam barisnya, warufat. Warufat ay turaban, tanah. Nah, juruzan na'tun li sa'idan. Jadi juruzan tadi na'at bagi sa'idan, tanah yang rata. Wal makna ayat, inna lanu'idu ma ala wajhil ardi minaz zinah turaban mustawiyan bil ardi kasa'idin amlas. Nah, sesungguhnya kami itu akan kami kembalikan akan apapun yang ada di atas permukaan bumi dari hiasannya, turaban mustawiyan, menjadi tanah yang rata dengan bumi. Apapun yang ada di atas bumi akan diratakan. Kasa'idin amlasa, seperti tanah yang licin, yang rata, la nabata bihi, yang tidak ada tumbuhan. Nah, jadi ini kelihatannya Allah menyatakan inna laja'iluna ma 'alaiha. Kami akan menjadikan apapun yang ada di atas bumi. Berarti bumi ini sendiri dihancurkan enggak? Kan kelihatannya bumi biasa saja, yang dihancurkan yang ada di atas bumi. Timbul pertanyaan, makanya in qulta inna qawlahu ma 'alaiha sarihun fi annal arda tastamirru fayakunu munafiyan liqaulihi fil ayatil ukhra yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Jika engkau berkata, sesungguhnya firman Allah ma 'alaiha, Allah akan menghancurkan apapun yang ada di atas bumi. Firman Allah itu sarihun, jelas, fi annal arda, pada bahwa sungguh bumi itu tastamirru, bumi akan tetap dong. Karena yang dihancurkan ma 'alaiha. Fayakunu, maka ada ianya firman Allah itu munafian, itu kelihatannya menafikan bagi firman Allah dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan yauma tubaddalul ardu, pada hari yang akan digantikan bumi, ghairal ardi, digantikan dengan bumi yang lain.
Di ayat yang lain Allah menyatakan bumi juga akan dihancurkan, diganti dengan bumi yang lain menjelang kiamat. Bagaimana cara menjawabnya? Ujibu bi annahu khassama 'alal ardi minaz zina li'annahu alladhi bihil ghurur wal fitnah. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya Allah itu mengkhususkan yanya Allah ma'alal ardi. Dalam ayat ini Allah sedang membahas tentang ma'alal ardi. Allah mengkhususkan menyebutkan Allah akan menghancurkan apapun yang ada di atas bumi dari hiasan. Kenapa? Li'annahu alladhi bihil ghurur wal fitnah. Karena yang ada di atas bumi itulah yang suka membuat orang tertipu dan terfitnah. Jadi orang bukan membahas buminya kadang, tapi lebih kepada isi buminya, emasnya, peraknya, tambangnya, kebunnya, rumah mewahnya, kendaraannya. Itulah yang menyebabkan orang bersiteru, bermusuhan sepanjang masa, tidak selesai-selesai. Makanya di ayat ini Allah menyatakan inna laja'iluna ma 'alaiha. Tidak menafikan bahwa bumi juga akan dihancurkan. Nah, kemudian ini udah selesai. Ini sebelum beliau membahas tentang kisah Ashabul Kahfi satu ayat. Sebelum kita lanjutkan membahas satu ayat Ashabul Kahfi, langsung kita baca kisah Ashabul Kahfinya. Sudah disimpulkan oleh Syekh Ahmad Sawi. Jadi ini dulu kita baca satu ayat lagi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, apakah engkau mengira, dhananta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwa sungguh penghuni goa. Apa arti kahfi? Al-ghari fil jabal, goa yang ada dalam bukit. Apakah engkau mengira bahwa sungguh ashabil kahfi warrakim dan ashabir rakim? Apa arti rakim? Al-lauhil maktubi fihi asma'uhum wa ansabuhum. Satu lempengan yang dituliskan pada lempengan asma'uhum, naifa'il maktub akan nama-nama mereka dan nasab-nasab mereka ashabul kahfi. Waqad su'ila, dan sungguh telah ditanyakan akan Nabi SAW an kisatihim, tentang kisah mereka. Ada orang bertanya kepada Nabi tentang kisah Ashabul Kahfi. Nabi tentunya tidak menjawab langsung, menunggu firman Allah turun. Jadi di sini, apakah engkau mengira bahwa sungguh Ashabul Kahfi, penghuni goa, penghuni rakim, atau orang-orang yang namanya ada dalam rakim tersebut, itu adalah mereka, itu ajaban, itu yang paling ajaib. Itu yang ajaib min ayatina, dari ayat-ayat kami. Jadi di sini am ini nanti kita baca ada 3 penafsiran. Yang paling beliau kuatkan yaitu istifham ingkari. Maksudnya janganlah kalian mengira bahwa sungguh kisah Ashabul Kahfi itu yang paling ajaib dari ayat-ayat Allah. Bukan itu yang paling ajaib. Tapi yang lain juga ada yang lebih ajaib lagi. Nah, kisah Ashabul Kahfi ajaib ya, tapi bukanlah dia satu-satunya keajaiban, dan bukan pula kisah Ashabul Kahfi yang paling ajaibnya, bukan. Jangan engkau mengira seperti itu. Masih banyak ayat-ayat Allah yang lebih ajaib lagi. Nah, kita bahas satu-satu. Am hasibta, apakah engkau mengira, ayo dhananta, bahwa sungguh penghuni goa, al-ghar, penghuni goa dalam bukit, dan penghuni rakim, yaitu batu yang ditulis padanya nama mereka dan nasab mereka, adalah mereka fi kisatihim, dalam kisah mereka, min jumlati ayatina, sebahagian dari ayat-ayat kami itu yang ajaib. Jadi ajaban ini khabaru kana, bermula dianya ajaban itu khabar kana, wa ma qablahu halun, dan bermula ma sebelumnya ajaba itu hal. Jadi min ayatina ini hal dari ajaban, nggak apa-apa nakirah karena dia didahulukan, halnya didahulukan walaupun sahibnya nakirah. Jadi artinya bagaimana? Kanu ajaban, janganlah engkau mengira bahwa sungguh Ashabul Kahfi itu kanu adalah mereka itu yang paling ajaib, itu yang ajaib, duna bakil ayah, ketiadaan sisa ayat-ayat yang lain. Janganlah engkau mengira itu yang ajaib, yang lain nggak ajaib. Au ajabaha, kita atah kepada ajabah. Jangan engkau mengira mereka itu yang paling ajaibnya ayat Allah. Laisal amru kadzalik,
Tidaklah perkara itu seperti itu. Bukan itu yang paling ajaib. Masih banyak yang lain juga yang paling ajaib. Jadi qauluhu Allah tadi kan. Warakim loh, lempengan. Qauluhu loh, ay wa kana min rasasin. Dan ada ianya loh atau lempengan itu dari timah. Wakila dikatakan orang min hijaratin dari batu. Wahwa madfunun inda babil ghar. Dianya lempengan itu ditanam di dekat pintu goa tahtal bina illadhi alaih, di bawah bangunan yang ada di atasnya pintu goa. Jadi pintu goa nanti dibeton atau ditutup, di bawahnya ditanam lempengan ini yang tertulis nama-nama mereka Ashabul Kahfi. Kita baca kisahnya nanti. Waqila innar raqima ismul wadil ladzi fihi Ashabul Kahfi. Jadi dalam mengartikan rakim ini mufassir berbeda pendapat. Syekh Jalal mengambil salah satu pendapat. Dikatakan orang sesungguhnya rakim itu nama lembah. Lembah alladzi yang dalamnya lembah itu ada Ashabul Kahfinya, nama lembahnya, tempat berada goa. Wakila ismun lil qaryah, dikatakan orang dianya rakim itu nama desanya. Wakila ismun lil jabal, dikatakan orang dianya itu nama bukitnya. Wakila ismu kitabin markumun indahum fihi syar'ul ladzi tamassaku bihi min dini Isa. Dikatakan orang dianya rakim itu nama kitab yang dituliskan di sisi mereka, dalamnya kitab akan syariat-syariat yang mereka berpegang dengannya syariat dari agama Nabi Isa. Ada yang bilang itu nama kitab yang di dalamnya tertulis syariat. Waqila darahimul lati kanat ma'ahum, dikatakan orang rakim itu nama dirham-dirham yang ada ia bersama mereka, nama mata uang mereka rakim. Waqila kalbuhum, dikatakan orang nama anjing mereka. Jadi banyak pendapat. Qauluhu fihi asma'uhum, di mana dalam rakim itu lempengan batu, kalau menurut Syekh Jalal lempengan batu itu fihi asma'uhum, dalamnya itu ada nama mereka, ai fihi fulan ibnu fulan, tertulis si fulan bin fulan yang ada dalam gua, si fulan bin fulan min madinati kada, dari kota itu, kharaja fi waqti kada, dia keluar berlari menyelamatkan agamanya pada waktu fulan, min sanati kada dari tahun sekian. Jadi itu tulisan tentang nama-nama Ashabul Kahfi. Nanti kita lihat siapa yang menulisnya, siapa yang menanamnya di pintu gua, semua akan jelas. Jadi Ashabul Kahfi ini menurut di sini kejadiannya ba'da Isa alaihissalam, sesudah masa Nabi Isa. Nah. Jadi ini ayat berarti kita lewati dulu. Uzkur id awal fityatu ilal kahfi. Ingat olehmu ketika mengambil tempat oleh pemuda-pemuda itu kepada gua. Nah, ini langsung kisah Ashabul Kahfi, ini panjang banget kita baca. Ini kita ambil wahasilu qissatihim. Bermula kesimpulan cerita mereka. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana yang telah berkatalah oleh Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq ini penulis sejarah, pemilik kitab sejarah, kitab sirah tertua. Ini kesimpulan menurut Ibnu Ishaq. Kita baca. Ini panjang, bacanya nggak terlalu detail, terjemahan bebas saja. Lamma tagha ahlul Injil wa kasurat fihimul khataya. Manakala melampauilah oleh ahlu Injil ketika umat Nabi Isa sudah keterlaluan. Wa kasurat fihimul khataya, banyak di antara mereka pelaku dosa. Hatta abadul asnam, hingga mereka menyembah patung. Wa dzabahulaha, mereka menyembelih untuk patung. Wa baqiya fihim man huwa ala dini Isa, dan masih tertinggal di antara mereka orang-orang yang beragama dengan agama Nabi Isa. Mutamasiki nabi ibadatillah, mereka masih berpegang menyembah Allah. Wa tauhidihi, masih mengesahkan Allah. Nah, jadi kejadian ini sesudah Nabi Isa berarti. Ketika agama Nabi Isa sudah dirubah-rubah, namun masih ada beberapa orang yang masih berpegang dengan agama Nabi Isa. Wa kana birrum malikun yuqalu lahu Dikyanus. Dan adalah di Rom ketika itu seorang raja yang disebut namanya Dikyanus. Abadal asnam, dia menyembah patung. Wa dzabaha lit-taghut, dan dia menyembelih, mempersembahkan sesembelihan untuk patung-patung untuk tagut. Wa kana yahmilun nasa ala dzalik,
Dan Dicyanus itu dia mendorong manusia untuk melakukan apa yang dia lakukan, menyembah patung juga. Wa yaqtulu man khalafahu, dan dia akan membunuh orang-orang yang menentangnya. Famarra bimadinati ashabil kahfi, maka pada suatu hari dia melewati kota tempat tinggalnya pemuda-pemuda ashabul kahfi. Wahya madinatun minar Rum, dianya kota tempat ashabul kahfi itu satu kota dari bagian Rom juga. Yuqalu laha Ufsus, yang dikatakan baginya kota Ufsus namanya. Wasmuha indal Arab Tursus, nama kota itu menurut orang Arab Tursus. Ya. Fastakhfa minhu ahlul iman, maka bersembunyilah dari raja itu oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman takut dipaksa untuk menyembah patung, banyak yang bersembunyi. Fasara yursilu a'wanahu fayaftishuna alaihim wa yuhdirunahum lahu. Nah, fasara yursilu a'wanahu, jadi ianya raja tadi, Raja Dicyanus, dia mengirim pembantu-pembantunya, mereka memeriksa semua orang-orang yang beriman. Wa yuhdirunahum lahu, mereka menghadirkan orang-orang yang beriman untuk raja tersebut, untuk Raja Dicyanus. Faya'muruhum bi'ibadatil asnam, maka faya'muru, raja itu memerintahkan mereka untuk menyembah patung. Wa yaqtulu man yukhalifu, dan akan membunuh orang-orang yang menentangnya. Semua orang-orang yang beriman dipanggil, dikumpulkan, diperintahkan untuk menyembah patung, yang enggak mau dibunuh. Falamma adumat hadhil fitnah, maka manakala besarlah oleh ini fitnah makin besar. Wara'al fityatu zalik hazanu haznan syadidan, dan melihat oleh pemuda itu akan demikian, gundahlah mereka akan kegundahan yang sangat. Ketika itu para pemuda khawatir terhadap keselamatan imannya. Wa kanu min asyrafir Rom, dan adalah mereka itu dari orang-orang mulia di bangsa Rom tersebut. Wahum samaniyah, mereka itu 8 orang semuanya. Di sini 8 orang, bukan 7 orang. Ya, bukan aulia 7, berarti aulia 8. Wa kanu ala dini Isa, dan mereka itu masih beragama dengan agama Nabi Isa. Fa ukhbiral maliku bihim wa bi'ibadatihim, maka diberitahukan akan raja dengan mereka dan dengan ibadah mereka. Ada yang melaporkan kepada Raja Dicyanus bahwa mereka menyembah Tuhan, enggak menyembah patung. Faba'asa ilaihim, maka mengirim utusan ia Raja Dicyanus tadi kepada mereka. Mereka dipanggil. Fa'uhdiru baina yadaih, maka mereka pun dihadirkan di hadapan raja. Ia bekun dalam keadaan menangis. Mereka dipanggil, dikumpulkan di hadapan raja, mereka menangis. Faqala ma mana'akum an tazbahu li alihatina wa taj'alu anfusakum ka ahlil Madinah. Faqala, raja itu berkata, ma mana'akum, apa yang menghalangi kamu untuk menyembelih untuk Tuhan-Tuhan kami, Tuhan patung. Wa taj'alu anfusakum, engkau jadikan dirimu ka ahlil Madinah, seperti penduduk kota, nyembah patung juga. Kenapa kalian enggak mau? Fakhtaru, pilihlah kamu. Imma antakunu ala dinina, pilihlah, apakah kamu mau berada di atas agama kami, wa imma annaktulakum, atau kami akan membunuhmu, kata raja. Faqala lahu akbaruhum, maka berkata baginya raja oleh yang paling besar di antara mereka, ashabul kahfi. Apa katanya? Innalana ilahan adhamatuhu mil'us samawati wal ard, kami memiliki Tuhan yang keagungannya memenuhi langit dan bumi. Gak mungkin kami menyembah patung. Lan nad'u min dunihi ilahan abada, tidak akan pernah kami sembah dari selainnya akan Tuhan apapun selama-lama. Isna ma badalak, berbuatlah apa yang pengen engkau perbuat terhadap kami. Nah, wa qala ashabuhu misla dzalik, dan berkata oleh teman-temannya yang paling besar tadi, sama seperti perkataan yang paling besar. Yang paling besar ini keduanya, Tamlikha namanya. Fa amaral maliku binad'i libasihim wal hulliyati allati kanat alaihim, maka memerintahkan oleh raja untuk membuka baju mereka, membuka hiasan-hiasan yang mereka pakai. Wa kanu musawwarin wa mutawwakin, adalah mereka pemuda tadi itu musawwarin, pakai gelang, mutawwakin, pakai kalung leher. Semuanya dibuka. Wa kanu ghilmanan maradan hasanan jiddan,
dan adalah mereka semua itu masih pemuda-pemuda yang amrat, pemuda-pemuda yang muda yang ganteng jiddan, hasanan jiddan, ganteng banget. Waqala, nah, jadi mereka nggak langsung dibunuh, dibuka bajunya. Waqala, raja itu berkata, sa'atafarragu lakum wa u'aqibukum, dan akan aku beri kesempatan untukmu dan nanti aku akan menghukummu. Wa ma yamna'ani min fi'li dzalika bikum illa anni arakum syababan. Aku akan memberi kesempatan untukmu dan nanti aku akan menghukummu. Tidak ada yang menghalangiku dari melakukan itu terhadap kamu, melainkan karena aku melihat kamu masih muda-muda. Masa depan kalian masih cerah. Fala uhibbu an uhlikakum. Maka aku tidak suka untuk menghancurkan kamu, kata raja. Wa inni qad ja'altu lakum ajalan tadbaruna fihi amrakum wa tarja'una ila uqulikum. Aku menjadikan untukmu ajalan, masa. Tadbarun, yang engkau berpikir. Tadabbarun, yang engkau berpikir dalamnya masa akan urusan kamu. Wa tarji'una ila uqulikum, dan engkau kembalikan kepada akal kamu, maksudnya engkau pikirkan. Aku beri kalian kesempatan, dalam kesempatan itu kalian bisa memikirkan urusan kalian. Coba kalian berpikir baik-baik, kalian mau dibunuh atau mau menyembah patung. Summa innahu safara li ghardin min aghradhihi. Kemudian raja itu berangkat musafir karena satu maksud dari maksud-maksudnya. Fakhafu annahu idza raja'a min safarihi yu'aqibuhum aw yaqtuluhum. Maka takutlah mereka para pemuda Ashabul Kahfi bahwa sungguh raja apabila kembali ia dari safirnya nanti akan menghukum mereka atau akan membunuh mereka. Jadi pemuda itu khawatir terhadap keselamatan mereka. Fashtawaru fima bainahum. Maka mereka pun bermusyawarah di antara mereka. 8 pemuda tadi pun bermusyawarah. Wattafaqu ala ayyakhudha kullu wahidin minhum nafakhatan min baiti abihi. Sepakatlah mereka untuk setiap satu orang dari mereka mengambil nafkah dari rumah bapaknya. Mereka sepakat pulang ke rumah ngambil nafkah masing-masing. Yatasaddaqu bi ba'dihha wa yatazawwadu bil baqi. Yang akan mereka sedekahkan sebahagian nafkah tersebut dan sebahagiannya dijadikan bekal mereka. Mereka mau kabur, ini rencana. Jadi pulang ke rumah, ngambil nafkah masing-masing, sebahagian disedekahkan, nanti sebahagian untuk bekal. Fa'alu zalika, maka mereka pun melakukan hal itu. Wantalaku ila jabalin qaribin min madinatihim, dan mereka pun pergi ke satu bukit yang dekat dari kota mereka. Yuqalu lahu Yanjalus, yang dikatakan baginya bukit namanya bukit Yanjalus. Fihi kahfun, yang di bukit itu ada goa. Mereka berangkat ke satu bukit yang ada goanya di dekat kota mereka. Wa marru fi tariqihim bikalbin, dan pergilah mereka di jalan mereka dengan seekor anjing. Dalam perjalanan ketemu seekor anjing. Fatabi'ahum, anjing itu mengikuti mereka. Fataraduhu, mereka mengusir anjing. Fa'ada, anjing itu kembali. Fafa'alu zalika miraran, mereka melakukan itu berulang-ulang. Artinya anjing itu udah diusir, pergi. Pemuda itu berangkat, anjing itu datang lagi, ngikut lagi. Diusir lagi, ngikut lagi. Faqala lahumul kalbu, ini anjing bisa ngomong ini ceritanya. Maka berkata bagi mereka oleh anjing, apa kata anjing? Ana uhibbu ahbaballahi azza wa jalla fanamu wa ana uhrisukum. Aku ini mencintai kekasih-kekasih Allah. Fanamu, tidurlah kalian, nanti aku akan menjagamu, kata si anjing. Fatabi'ahum, maka anjing pun mengikuti mereka. Fadakhalul kahfa, mereka masuk ke dalam goa. Waka'adu fihi, mereka duduk dalamnya goa. Laisa lahum amalun illa shalah wasiyam wat tasbih wat tahmid. Mereka tidak melakukan apa-apa di dalam goa selain salat, puasa, tasbih dan tahmid. Waja'alu nafaqatahum tahta yadin wahid. Mereka menjadikan nafkah mereka di bawah satu tangan. Artinya mereka mengangkat ketua satu orang untuk menyimpan bekal mereka. Ismuhu tamliha, namanya tamliha. Kana ya'til madinata yashtari lahumut ta'ama siran. Di mana tamliha ini selalu pergi ke kota untuk membeli makanan kepada mereka. Pergi ke kota secara sembunyi-sembunyi untuk beli makanan. Wa yatajashashu lahumul khabara.
Dan tamlikha ini mencari informasi untuk mereka. Sambil membeli makanan di kota, mencari informasi. Fala bisu bizzalikal ghari masya Allah, mereka pun tinggal di goa itu dalam waktu yang lama, masya Allah, selama yang dikehendaki Allah. Summa raja'al maliku Dikyanus min safarihi ilal Madinah. Kemudian kembalilah Raja Dikyanus itu dari safirnya kembali ke kota. Wa kana tamlikha yauma idzin bil Madinah yashtari lahumut ta'am. Ketika raja kembali dari musafir adalah tamlikha pada hari itu berada di kota sedang membeli makanan. Karena tamlikha ditugaskan untuk membeli makanan. Ketika raja kembali, tamlikha di kota. Jadi dia tahu informasi tentang raja kembali. Faja'a wa akhbarahum biruju'il malik. Wa annahu yaftishu alaihim. Maka datang ianya tamlikha. Tamlikha memberitahukan kepada mereka teman-temannya biruju'il malik bahwa raja sudah kembali dari safirnya. Wa annahu yaftishu alaihim, dan raja itu sedang mencari mereka. Raja sudah kembali, kita sedang dicari oleh raja. Fafadha'u, maka takutlah mereka, pemuda itu pada ketakutan. Wa syara'u yadhkurunallah, mulailah mereka mengingat Allah Azza wa Jalla wa yatadarra'una ilaih, mereka berdoa kepada Allah fi daf'i syarrihi anhum, untuk menghilangkan keburukan raja dari mereka pemuda. Wa dzalika inda ghurubi syamsi, kejadian itu terjadi ketika terbenam matahari. Ketika terbenam matahari, mereka mulai berzikir, segala macam berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Faqala lahum tamlikha, maka berkata bagi mereka oleh tamlikha. Tamlikha sebagai ketuanya berkata, ya ikhwata, wahai saudaraku, kulu wa tawakkalu, makanlah kalian dan tawakallah kalian ala rabbikum, kepada Tuhan, bertawakal kepada Tuhan. Fa'akalu wa jalasu, maka makanlah mereka, duduk-duduklah mereka, yatahaddasun, mereka saling berbicara, yatawasun, saling berwasiat. Fabainahum kadzalik, maka Fabainama hum kadzalik, di antara mereka sedang ngobrol-ngobrol, sedang saling berpesan, id alqallahu alaihim nauma fil kahfi. Tiba-tiba Allah membuat mereka tertidur dalam goa. Wa alqahu aidan ala qalbihim, Allah juga membuat anjing mereka tertidur. Wa huwa basitun diraihi ala babil kahfi, sementara anjing itu sedang menghamparkan dua lengan depannya di pintu goa. Kelihatan seperti sedang menjaga goa. Pemuda itu dibuat tidur oleh Allah, kemudian anjing itu pun tertidur. Fafatasya alaihimul malik, maka memeriksa kepada mereka oleh raja. Raja pun sampai ke situ, ke goa, diperiksa, akhirnya ditemui. Raja memeriksa mereka, fadulla alaihim, maka ditunjuki akan dianya raja kepada mereka. Ada yang menunjuki bahwa mereka, para pemuda itu kabur ke dalam goa. Artinya Raja Dikyanus sudah mengetahui bahwa pemuda-pemuda itu ada dalam goa. Fatahayyara fima yasna'u bihim, maka bingung ianya raja apa yang akan dia lakukan terhadap mereka. Apa yang harus dilakukan terhadap pemuda yang ada dalam goa. Fa'alqallahu fi qalbihi ayyasudda alaihim babal ghar, maka mencampakkan oleh Allah dalam hatinya bahwa menyumbat ia kepada mereka akan pintu goa. Jadi semacam ada ilham, raja itu berpikir mending pintu goa ini ditutup aja, biar mereka mati semua dalam goa. Artinya mereka sudah memilih goa itu sebagai kuburannya. Kemudian ini tambahan, wa aradallahu azza wa jalla ayyukrimahum bidzalik, Allah pengen memuliakan pemuda dan menghendaki oleh Allah azza wa jalla bahwa memuliakan yang Allah akan mereka pemuda dengan demikian. Ini tentunya Allah punya skenario. Allah mentakdirkan si raja itu untuk menutup pintu goa, di mana Allah pengen nanti pada suatu masa pemuda itu akan dibangkitkan kembali. Itu maksudnya menghendaki oleh Allah Azza wa Jalla bahwa memuliakan yang Allah akan mereka dengan demikian mereka pemuda, dan menjadikan yang Allah akan mereka ayatan linnas, sebagai tanda bagi manusia. Wa ayyubayyina lahum, dan bahwa menjelaskan yang Allah bagi mereka manusia, anna sa'ata atiyatun, bahwa sungguh kiamat itu memang akan datang, wa annahu qadirun ala ba'sil ibad, dan Allah itu mampu untuk membangkitkan hamba mim ba'dil maut, sesudah kematian. Ini Mu'taridah. Kembali ke kisah raja. Fa'amaral maliku bisaddih, maka raja pun memerintahkan supaya pintu goa ditutup.
Waqala, raja berkata, da'uhum fi kahfihim yamutu ju'an wa atushan. Biarkan olehmu akan mereka dalam gua mereka. Biarkan mereka di sana mati kelaparan, kehausan. Wa yakunu kahfuhumul ladzi ikhtaruhu qabran lahum. Nah, dan adalah gua mereka itulah yang mereka pilih sebagai kubur untuk mereka. Begitu perkiraan raja. Tutup aja pintu gua. Ini udah cocok mereka memilih kuburnya sendiri. Wa huwa yadhunnu annahum aiqat ya'lamuna ma yusna'u bihim. Dianya raja itu mengira kalau pemuda dalam goa itu terbangun. Dia nggak tahu kalau pemuda itu tertidur. Raja mengira kalau pemuda dalam goa itu terbangun, mereka tahu apa yang akan diperbuat untuk mereka. Jadi raja mengira ini pemuda di dalam pasti penuh ketakutan. Dia tahu bahwa goa akan ditutup. Padahal pemuda itu tertidur dalam keadaan aman nyaman. Waqat tawaffallahu arwahahum wafatan naumen. Padahal sungguh telah mewafatkan oleh Allah akan roh-roh mereka para pemuda akan sebagai wafatnya orang yang tidur. Kemudian, nah ini kisah siapa nanti yang menanam rakim di pintu goa. Ini kisahnya di sini. Summa inna rajulaini mu'minaini fi baitil maliki Dikyanus yaktumani imanahuma syara'a yaktubani kisataha ulail fatiyah. Kemudian sesungguhnya dua orang laki-laki yang beriman keduanya dalam rumah raja Dikyanus yang menyembunyikan oleh keduanya akan iman keduanya syara'a, mulai masuk keduanya yaktubani, keduanya menulis kisah tahaulail fatiyah, menulis kisah pemuda itu. Nah, jadi di dalam kerajaan itu ada dua orang yang beriman, mereka menyembunyikan imannya, mereka tahu kisahnya, mereka menulis kisah bahwa ada pemuda kabur menyelamatkan imannya, masuk ke goa, tanggal sekian, namanya sekian, keturunan siapa, ditulis di lempengan batu tadi atau di lempengan perak tadi, kemudian dikuburkan di pintu goa. Ini fakataba waqta faqdihim, menulis oleh keduanya, dua laki-laki yang beriman tadi, akan waktu kehilangan mereka, wa adadihim, jumlah mereka, ansabihim, keturunan mereka, wa dinihim, agama mereka, wa mimman faru, dan dari siapa pemuda itu lari. Fi lauhaini, ditulis dalam dua lempengan min rasasin dari timah, bukan tembaga, dari timah. Ditulis wa ja'alahuma, kedua laki-laki tadi menjadikan keduanya dua lempengan fi tabutin, dalam satu kotak, min nuhasin, dari tembaga, wa ja'alat tabuta fil bunyan, keduanya menjadikan kotak tersebut, peti tersebut dalam bangunan itu, bangunan pintu goa. Nah, ditulislah, ditanamlah di pintu goa. Nah, apa tujuan dia menulis? Waqala, kedua laki-laki beriman itu berkata, la'allallahu ayudhira ala haula'il fatayah qauman mu'minin. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan, ianya Allah memperlihatkan mereka pemuda itu kepada satu kaum yang beriman qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Jadi dua pemuda itu berdoa, mudah-mudahan Allah nanti akan membongkar kejadian ini, akan ada yang tahu bahwa ada pemuda yang lari menyelamatkan dirinya dari paksaan raja jahat. Fayu'rafu, maka mereka pun akan dikenal nantinya, min hadhil kitabah, dari ini tulisan dalam lempengan ini, akan dikenal mereka dari ini tulisan, khabarahum, akan berita mereka. Nah, ceritanya panjang. Masya Allah. Nah, kalau kita artikan detail lebih panjang lagi. Kemudian sesudah pintu gua tertutup, apa yang terjadi? Summa matal maliku Dikyanus huwa wa qaumuhu. Kemudian matilah raja Dikyanus dan kaumnya, mati semua. Wa marra ba'dahu sinuna wa qurun. Kemudian berlalulah bertahun-tahun dan berabad-abad sesudahnya. Wa taghayaratil muluk. Kemudian berubahlah oleh para raja, agar raja berganti. Summa malakatil kal Madinah rajulun saleh yukalulahu Baidurus. Kemudian menguasai akan kota itu oleh seorang laki-laki yang saleh yang namanya Baidurus. Wahtalafanna. Kemudian udah berganti raja, akhirnya daerah itu dipimpin oleh seorang raja bernama Baidurus, seorang raja yang saleh. Wahtalafanna alaihi, dan ikhtilaflah oleh manusia kepadanya. Maksudnya manusia ada yang berselisih di hadapan raja itu. Berselisih tentang apa?
tentang kebangkitan. Wa minhumul mu'min bis-sa'ah wa minhumul kafiru biha. Sebahagian dari mereka manusia itu ada yang percaya dengan adanya kiamat. Sebahagian lagi ada yang kafir dengan kiamat, enggak percaya kiamat. Fasyakka dzalika alaihi. Maka jadi sukarlah demikian terhadapnya. Artinya raja ini gundah. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan umat ini? Ada yang percaya ada kiamat, ada yang tidak. Kenapa itu menyebabkan jadi gundah raja itu? Haitsu kana yasma'uhum yaqulun. Karena raja itu mendengar manusia berkata, la hayata illa hayatad dunya. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan dunia. Innama tub'asul arwah dunal ajisad. Hanya saja nanti yang akan dibangkitkan yaitu roh, badan enggak akan dibangkitkan. Nah, jadi raja ini bingung apa solusinya biar masyarakat yakin bahwa kebangkitan itu dengan badan dan ruh, bukan ruh saja. Faja'ala yatadarra'u, maka raja itu pun berdoa. Wa yaqulu berkata, Rabbi Tuhanku anta ta'lamu ikhtilafa haula'i. Tuhanku engkau tahu perselisihan mereka. Fab'as lahum ayatan tubayyinu lahum amra sa'ah wal ba'si. Kirimkan kepada mereka satu bukti yang akan menjelaskan tentang urusan kiamat dan urusan kebangkitan. Fa'aradallahu ayudhirahu alal fatyah. Maka menghendaki oleh Allah memperlihatkan kepada raja itu tentang pemuda Ashabul Kahfi. Wa yubayyinu linnasi sya'nahum. Allah pengen menjelaskan kepada manusia sya'nahum, keadaan Ashabul Kahfi. Wa yaj'alahum ayatan wa hujjatan alaihim. Allah pengen menjadikan mereka Ashabul Kahfi sebagai tanda ayat, sebagai hujjah terhadap mereka bahwa kebangkitan itu ada. Liya'lamu anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, supaya manusia tahu bahwa kiamat itu memang ada, tidak ada keraguan padanya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan supaya mereka tahu bahwa sungguhnya Allah itu bisa membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Nah, kemudian Allah mengatur. Allah tahu sendiri caranya. Fa'alqallahu fi qalbi rajulin min ahli tilkan nahiyah. Maka mencampakkan oleh Allah, mengilhamkan oleh Allah dalam hati seorang laki-laki dari penduduk desa itu. Ayyuh dimazzalikal bina, supaya menghancurkan ia akan bangunan ala babil kafi, bangunan yang ada pintu gua. Tiba-tiba seorang laki-laki di desa itu timbul keinginan untuk menghancurkan bangunan yang ada di pintu gua. Wa yabni bihijaratihi hadiratan lighanamih, dan supaya membangun ia dengan batu-batunya bangunan tadi akan kandang dombanya. Jadi ada peternak domba, dia berpikir ini pintu goa ini dirobohkan aja, diambil batunya bisa dibikin kandang domba. Fahadamahu wa bana bihi hadiratan lighanamih. Maka dia pun merobohkan bangunan itu, dan dia membangun kandang hadirah, kandang, dia membangun kandang dombanya. Falamman fataha babul kafi ba'asallahu haula'il fatayah. Maka manakala terbukalah pintu goa, membangkitkan oleh Allah akan mereka pemuda. Ketika pintu goa sudah terbuka, tiba-tiba pemuda itu bangun. Fajalasu farihin musfaratan wujuhuhum. Duduklah mereka para pemuda, tiba-tiba bangun tidur. Farihin dalam keadaan gembira. Musfiratan wujuhuhum. Wajah mereka berseri-seri. Tayyibatan nufusuhum, dalam keadaan senang, segar, bangun tidur. Waqad hafizallahu alaihim abdanahum wa jamalahum wa ai'atahum, dan sungguh telah menjaga oleh Allah kepada mereka badan mereka, kegantengan mereka, bentuk mereka masih seperti ketika tidur, masih muda, enggak tua. Nah, falam yataghayyar minha syai'un, tidak berubah dari tubuh mereka sesuatu apapun. Fakanat hayhatuhum waqta'an astaikadu kahayhatihim waqta'an raqadu. Jadi adalah keadaan mereka. Keadaan mereka ketika mereka terbangun dari tidur sama seperti keadaan mereka waktu mereka tidur dulu. Belum berubah. Bahkan mereka berpikir cuma tidur setengah hari doang. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Summa arsalu tamliha. Mereka mengutus tamliha ilal Madinah, ke kota, liyashtariya lahumut ta'am, supaya tamliha memberi makanan untuk mereka. Fadhahaba fara'al Madinah qad taghayyara haluha wa ahluha wa malikuha. Pergi
Pergi ianya tamliha, dia melihat kota sudah berubah keadaannya, penduduknya, rajanya sudah berubah. Waqad akhadhaha ahlul Madinah. Kemudian tamliha ini diambil oleh penduduk kota. Wa dhahabu bihi ila dzalikal malikil mu'min. Kemudian masyarakat itu membawa tamliha ke raja yang beriman tadi. Nah, ini ada orang bingung di kota, bawa uangnya udah nggak laku, udah lewat ratusan tahun. Akhirnya masyarakat membawa tamliha tersebut ke hadapan raja. Fa akhbarahu tamliha bi qissatihi wa qissati ashabihi. Kemudian tamliha menceritakan kepada raja kisahnya dan kisah teman-temannya. Faqala ba'dul hadirin, berkatalah sebahagian hadirin, ya kaum la'alla hadhihi ayatun min ayatillah. Wahai kaumku, barangkali saja ini adalah satu bukti dari ayat-ayat Allah. Ja'alahallahu lakum, yang Allah jadikan ayat itu untukmu, ala yadi hadal fata, melalui pemuda ini. Fantalaku bina hatta yuriyana ashabahu. Pergilah kalian bersama kami supaya tamliha yuriyana memperlihatkan kepada kita teman-temannya. Fantalaka Uryus wa Ostuyus. Kemudian pergilah Oryus dan Ostuyus. Siapa Oryus dan Ostuyus ini? Min udhama'il mamlakah, dari pembesar-pembesar kerajaan. Dua orang diutus pergi bersama tamliha. Wa ma'ahuma jami'u ahlil Madinah, dan bersama keduanya Oryus Ostuyus ini, semua penduduk kota ikut, kabirihim wa saghirihim. Ya, yang kecil yang besar semuanya ikut bersama dua pembesar kerajaan tadi. Nahwa ashabal kahfi, mereka pergi ke arah penduduk goa tadi. Liyanduru ilahim, supaya mereka bisa melihat kepada ashabul kahfi. Fa awwalu man dakhala alaihim hadanil azimanil kabirani. Orang yang pertama masuk ke dalam goa tersebut yaitu dua pembesar tadi, Oryus dan Ostuyus. Fawajada fi asaril bina tabutan. Maka keduanya mendapati dalam bekas bangunan itu ada satu kotak tabut, satu kotak dari tembaga itu, yang isinya lempengan nama-nama mereka. Fafatahahu, keduanya membuka tabut itu. Fawajadu fihi lauhaini, mereka mendapati dalam tabut itu ada dua lempengan min rasas dari timah. Maktuban fihi ma qissatuhum, yang tertulis kisah-kisah mereka. Falamma qara'uha ajabu wa hamidullah. Manakala mereka membaca dua lempengan tersebut, mereka kagum dan mereka memuji Allah. Allazi arahum ayatan. Memuji Allah yang telah memperlihatkan kepada mereka ayat, bukti yang menunjukkan kepada mereka alal ba'si, kepada adanya kebangkitan. Summa arsalu qasidan ila malikihimus saleh Baidorus. Kemudian mereka mengirimkan seorang utusan kepada raja mereka, raja yang saleh yaitu Baidorus. Isi suratnya, an ajil bil huduri ilaina, segeralah hai raja datang kepada kami. La'allaka tara hazhil ayatal ajibah, mudah-mudahan engkau bisa melihat ini ayat yang sangat mengherankan. Fa inna fityatan ba'asahumullahu ahyahum. Pemuda-pemuda telah dibangkitkan oleh Allah, Allah hidupkan mereka kembali. Waqad kana tawafahum salasatu mi'ati sanah, dan pemuda itu telah diwafatkan oleh Allah selama 300 tahun wa aksar, 300 tahun lebih. Falamma ja'ahul khabaru zahaba hammo. Manakala datang kepada raja oleh berita tersebut, zahaba hammo, hilanglah kegundahannya. Waqala, raja itu berkata, ahmaduka rabbal samawati wal ard. Aku memuji engkau wahai Tuhan langit dan bumi. Tafaddalta alayya, engkau telah memberi karunia kepadaku. Warahimtani, engkau telah menyayangi aku. Walam tatfi nuralladzi ja'altahu li abai, engkau tidak memadamkan cahaya yang telah engkau jadikan cahaya itu bagi bapak-bapak aku. Maksudnya agama tauhid ini belum engkau padamkan. Faraqaba wa tawajjaha nahwal kahfi. Raja itu pun naik kendaraannya, dia menghadap ke arah goa. Fadakhala alaihim, raja itu masuk kepada mereka penduduk goa. Wa fariha bihim, raja itu gembira dengan mereka. Wa tanakahum, raja itu memeluk mereka. Wa waqafa baina aidihim, raja itu berdiri di hadapan mereka. Wahum julusun alal ardi, sementara pemuda-pemuda itu duduk di atas bumi. Yusabbihunallah, mereka bertasbih memuji Allah. Yusabbihunallah wa yahmidunah,
Mereka bertasbih dan bertahmid memuji Allah. Faqalu lahu, pemuda-pemuda itu berkata kepada raja, nastaudi'ukallah, kami titipkan engkau kepada Allah wahai raja. Wassalamu alaika, keselamatan kepadamu hai raja. Warahmatullah, rahmat Allah kepadamu hai raja. Hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Wa hafiza mulkak, semoga Allah menjaga kerajaanmu. Wa nu'idzuka, kami lindungkan engkau dengan Allah minasyarril insi wal jin, dari keburukan manusia dan jin. Fabainamal maliku qaimun, maka manakala raja masih berdiri, id raja'u ila madja'ihim, ketika itu pemuda itu kembali kepada tempat tidur mereka. Fanamu, mereka pun tidur kembali. Fatawaffallahu anfusahum, Allah pun mewafatkan mereka. Faqalal maliku ilaihim, berkatalah raja kepada mereka. Raja berkata kepada mereka. Faqamal maliku ilahi, maka berdirilah raja. Raja berdiri menghormati mereka. Wa ja'ala siyabahum alaihim, raja menjadikan pakaian mereka di atas mereka. Artinya mereka ditutup dengan pakaian mereka sendiri. Wa amara ayyuj'ala kullu rajulin minhum fi tabutin min dhahabin. Raja memerintahkan supaya dibuat peti emas untuk setiap satu orang. Setiap satu orang dibuatkan satu peti emas. Begitu perintah raja. Kemudian falamma masya wa nama, manakala raja itu pergi dan tidur, atauhu fi manamihi, atauhu, mereka ashabul kahfi datang kepada raja dalam tidur raja. Raja bermimpi. Faqalu lahu, mereka berkata baginya raja, inna lam nukhlaq min dhahabin wala fiddah. Kami tidak diciptakan dari emas dan perak. Walakinna khuliqna minat turab, tetapi kami diciptakan dari tanah. Wa ilat turabi nasiru, kepada tanahlah kami kembali. Faturukna kama kunna fil kahfi alat turab, maka biarkan kami sebagaimana kami adanya dalam goa di atas tanah. Jangan dibikin peti dari emas, biarkan kami di atas tanah ini. Begitu mimpi sang raja. Hatta yab'asanallahu minhu, hingga nanti Allah akan membangkitkan kami dari tanah tersebut. Fa amaral maliku wa inda dzalik bitabut min sajin, maka raja pun memerintahkan untuk dibuatkan peti dari sajin, dari kayu jati. Nah, akhirnya raja berubah pikiran, buatkan aja peti dari kayu. Faju'ilu fihi, mereka pun dijadikan dalam peti itu. Wa umira ayyubna ala babil kahfi masjidun. Nah, dan diperintahkan bahwa dibangun di atas pintu goa akan satu masjid. Raja memerintahkan supaya dibangun masjid di depan goa atau di pintu goa tersebut. Wa yusaddu bihi babul ghar, dan ditutupkan dengannya masjid akan pintu goa. Jadi seolah-olah di sini goa itu tertutup dengan masjid, tapi fakta di sini sekarang dalam goa itu katanya bisa dimasuki. Jadi kata raja itu dibangun masjid di pintu goa, goa ditutup dengan masjid, fala yarahum ahadun, dan tidak akan bisa melihat akan mereka oleh seorang pun. Wa ja'ala lahum aidan azima, raja membuat untuk mereka aidan azima, hari lebaran yang besar, hari peringatan. Wa amara ayyuta kullu sanah, dan raja memerintahkan supaya hari besar itu diperingati setiap tahun. Intaha mulakhasan minal Khazin, cerita ini beliau ambil dari tafsir Khazin. Ini saya baca secara ringkas, enggak detail, enggak pakai mubtada khobar. Jadi insyaallah bisa dimengerti. Nah, sambil kita belajar masing-masing untuk mengartikannya secara detail. Jadi sampai di sini dulu beberapa ayat dari surat Al-Kahfi. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.